Saat kita menengok ke dunia luar, menonton YouTube, orang lain sudah jalan-jalan ke Paris, sedangkan kita masih di rumah kontrakan yang bulan depan kontrakannya itu habis. Orang lain udah beli mobil listrik, sedangkan listrik di rumah kita udah bunyi lagi untuk minta diisi. Orang lain pamer saldo miliaran dalam rekeningnya, sedangkan kita masih sibuk dikejar-kejar oleh hutang di pinjaman online. Kita ingin seperti mereka. Kita berkata, "Langit, bisakah kau turunkan uang untuk saya? Saya masih miskin. Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Saya ingin anak-anak saya bangga dengan saya. Saya tidak mau jadi sampah. Saya ingin seperti ini. Saya ingin seperti itu." Dan banyak sekali hal-hal yang kita ingin untuk kita capai dalam dunia ini. Pertanyaannya, bolehkah kita menjadi kaya? Ya boleh dong. Siapa yang gak bolehin? Semua orang berhak untuk kaya. Cuman bagaimana caranya? Mulailah perbaiki dirimu sendiri dulu. Jadilah orang yang tepat dulu. Jadilah orang yang siap secara jasmani dan orang yang siap secara rohani. Jadilah orang yang mau terus belajar, berusaha, serta jadilah hamba yang mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Keberuntungan itu adalah bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Persiapkan dirimu dulu. Jadi pada saat kesempatan itu datang, kita sudah siap. Kata kuncinya adalah dirimu dulu yang harus dirubah. Bagaimana mau sukses kalau sholat saja tidak pernah? Bagaimana kamu mau sukses kalau hubungan dengan orang tuamu tidak pernah akur? Tidak pernah akur dengan kakak atau adikmu atau saudaramu? Bagaimana mau sukses? Kita nggak pernah bayar utang kita sama orang. Bagaimana mau sukses kalau kerja kita cuma nongkrong di warung kopi berjam-jam hanya untuk bercerita tentang invasi Rusia ke Ukraina yang benar-benar itu di luar kompetensi kita? Bagaimana mau sukses kalau lebih banyak istirahatnya daripada kerjanya? Buya Hamka pernah menulis, salah satu pengkerdilan terbesar dalam hidup ini adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak pada tubuh yang malas yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Bagaimana mau sukses kalau hidupmu tiap hari harus mengabdi kepada pacarmu yang belum tentu itu menjadi istri atau suamimu nanti? Bagaimana mau sukses kalau tiap harimu melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah? Bagaimana kamu mau sukses kalau tempat tidur saja tidak pernah diberesin? Apa hubungannya, Pak? Admiral Navy Seals William McRaven pernah berpidato dengan mengatakan seperti ini. Kalau kita ingin merubah dunia, mulailah dari merapikan tempat tidurmu. Jika kamu merapikan tempat tidurmu tiap pagi, kamu akan menyelesaikan tugas pertama di hari itu. Itu akan memberikan kita sebuah kebanggaan dan itu akan memotivasi kita untuk melakukan tugas-tugas kita berikutnya. Dan di penghujung hari, satu tugas terselesaikan akan menjadikan banyak tugas terselesaikan juga. Merapikan tempat tidur juga mempertegas bahwa hal kecil dalam hidup ini sangatlah berarti. Jika kamu tidak dapat melakukan hal kecil dengan benar, kamu tidak akan pernah bisa melakukan hal besar dengan benar. Dan jika kebetulan kamu punya hari yang buruk, kamu akan pulang ke rumah dengan tempat tidur yang rapi, yang kamu sendiri rapikan pada pagi hari. Dan tempat tidur yang rapi itu memberimu pengingat bahwa hari esok harus lebih baik lagi. Rezeki itu ibarat sebuah helikopter. Dia akan mendarat di tempat yang benar-benar aman untuk mendarat. Semuanya harus bersih dulu, baru dia berani mendarat di tempat itu. Sama, rezeki itu bisa mendarat bila dirimu dulu yang bersih. Pikiranmu sudah bersih dari pikiran-pikiran negatif. Tanganmu sudah bersih dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan. Kakimu sudah bersih dari langkah-langkah kaki ke tempat yang tidak semestinya. Telingamu sudah bersih dari omongan-omongan orang yang hanya membuat kamu menjadi terjatuh. Mulutmu sudah bersih dari perkataan yang tidak sepantasnya. Otakmu sudah bersih dari pikiran-pikiran yang merusak. Dan hatimu juga sudah bersih, sehingga mau menerima masukan-masukan yang mendorong dirimu untuk terus berkembang. Bayar hutangmu, jujur dan jaga amanah.
Perlakukan orang tuamu seperti raja, jaga martabat suami atau istrimu, sayangi anakmu, dan jaga orang-orang di sekitarmu. Artinya, bagusin dirimu dulu supaya rejeki bisa mendarat dalam hidupmu. Karena apa yang dikasih ke kita itu semuanya titipan. Jadi sang pemberi rejeki itu akan menitipkan rezekinya kepada orang yang benar-benar Tuhan senangi dan pastinya sangat terpercaya. Nah, setelah Anda melakukan apa yang Allah suka, apa yang harus Anda lakukan berikutnya? Sabar dan pahami apa itu konsep rejeki. Rejeki itu tidak selalu bicara berapa banyak uang yang kamu punya. Rejeki itu luas. Rejeki itu bisa berupa kesehatan. Rejeki itu bisa berupa anak yang soleh. Rejeki itu bisa punya pasangan yang selalu menjaga martabat keluarga. Rejeki itu luas. Rejeki itu macam-macam bentuknya. Bahkan rejeki itu kadang tidak bisa dinilai dari uang. Rejeki itu belum tentu dimiliki orang yang banyak uang loh. Contohnya begini, bisa jadi gajinya 100 juta, tapi utangnya 150 juta. Coba bandingkan dengan orang yang punya penghasilan 5 juta, tidak punya utang, pengeluarannya cuma 2 juta. Siapa yang lebih kaya sebenarnya? Jadi, jangan ukur segala sesuatunya dari uang. Ada juga orang yang punya uang banyak, uangnya itu tidak berseri. Dia bisa beli makanan apapun yang dia mau. Tapi, tidak semua makanan yang dapat dia makan. Mau makan ini asam urat, mau makan itu diabetes, mau makan sana kolesterol, dan sebagainya macamnya. Bandingkan dengan orang yang bekerja sebagai kuli bangunan, tapi tiap jam istirahat dia bisa makan semua makanan dengan lahapnya tanpa ada pantangan. Kekayaan itu hanya titipan Allah. Mobil, rumah, semuanya itu titipan. Tuhan bisa kasih semuanya, tapi Tuhan bisa ambil semuanya dalam sekejap, karena semuanya adalah hak Allah. Kalau kita sadar semuanya hanya titipan, maka kita tidak akan pernah sombong dengan apa yang kita miliki. Kalau kita sudah bekerja keras dan fokus pada bidang masing-masing, kita sudah bekerja cerdas dengan terus belajar dan untuk menjadi ahli kita di bidang masing-masing, dan sudah bekerja secara ikhlas dengan menyerahkan semua hasil kepada Sang Pencipta, insya Allah waktumu akan datang, dan waktu itu akan datang pada saat yang tepat, kepada orang yang tepat. Jadi, jadikanlah dirimu sebagai orang yang tepat. Terima kasih, semoga bermanfaat.